Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau mempresentasikan tentang resume kemampuan berpikir matematis yang dibutuhkan pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Konita Indah Khairunisa, dengan NIM 410141900. Dan saya Uswatun Hasanah dengan NIM 41014190076. Saya Faisal Gilang Putra dengan NIM 41014190083. Resume presentasi kita kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika, program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan era yang menuntut perubahan secara cepat. Era ini ditandai dengan adanya sistem cyber fisik, komputasi awan, Internet of Things atau IoT, yang semuanya terkait dengan kecerdasan buatan atau biasa disebut sebagai AI, yaitu Artificial Intelligence, dan Big Data. Di era digital seperti sekarang ini, kemajuan teknologi telah menawarkan banyak kemudahan bagi manusia. Di antaranya adalah berkembangnya dunia industri online, termasuk berbagai jenis pelayanan jasa. Hal ini lama-kelamaan bisa saja meniadakan tenaga manusia. Manusia harus dapat mengikuti perubahan agar dapat bersaing dan bertahan hidup. Oleh karena itu, Revolusi Industri 4.0 memiliki dua sisi. Di samping menawarkan kemudahan, tentu terdapat banyak tantangan besar. Demikian halnya dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan memegang peranan penting dalam menyiapkan generasi yang siap bersaing dan menjawab tantangan zaman. Tantangan apa saja sih dan bagaimana strategi yang dilakukan guru dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Apakah guru-guru siap menghadapi tantangan tersebut? Selanjutnya, banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, akankah keberadaan guru dapat digantikan oleh mesin? Jawabannya, kekhawatiran ini layak muncul ketika banyak aplikasi belajar yang menjamur dan mudah diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Selain aplikasi berupa media pembelajaran, tersedia pula layanan bimbingan belajar secara online. Peserta didik cukup mendaftar sebagai anggota sehingga dapat mengakses berbagai fasilitas mulai dari e-book, video pembelajaran, latihan soal, hingga konsultasi dengan pengajar secara online. Namun, keberadaan layanan ini tidak dapat menggantikan posisi guru sepenuhnya. Selanjutnya, hal ini sejalan dengan pendapat Dian Arif Nur Pratama pada tahun 2019. Ia berpendapat bahwa era revolusi industri 4.0 ini merupakan era disruption, sehingga penanaman karakter dan transfer of value kepada peserta didik perlu dilakukan. Penanaman karakter inilah yang tak dapat digantikan oleh mesin. Artinya, sampai kapanpun keberadaan guru sangat diperlukan. Selanjutnya, tantangan peserta didik dan guru. Tantangan yang dihadapi di era revolusi industri 4.0 adalah menyiapkan skill dan mental untuk memiliki suatu keunggulan dalam persaingan atau competitive advantage. Jalan yang ditempuh untuk mempersiapkan itu semua adalah melalui pendidikan. Peserta didik harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri. Artinya, tantangan bagi guru adalah harus siap membantu peserta didik
dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Supriyatna 2018. Selanjutnya, berpikir matematis. Literasi matematis memiliki 3 proses utama, yaitu merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasi. Literasi matematis berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan matematikanya. Pembelajaran di abad 21. Kaur pada tahun 2016 menyebutkan bahwa pembelajaran abad 21 mencerminkan 4 hal, yaitu critical thinking and problem solving, creative thinking and innovation, collaboration and communication, atau disingkat dengan 4C. Critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dengan pemecahan masalah, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya menghafal tetapi menggunakan dan memanipulasi materi yang telah dipelajari sesuai situasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik gagasan ataupun karya. Selanjutnya, communication atau komunikasi. Communication adalah interaksi sosial antar seseorang yang saling menyampaikan gagasannya. Yang terakhir, collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara kelompok. Selanjutnya, framework mengemukakan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pembelajaran abad 21. Tema pembelajaran abad 21 yaitu mengenai global awareness, finansial, ekonomik, bisnis, dan entrepreneur, civic literacy, health literacy, dan environmental literacy. Wagner pada tahun 2010 dan Change Leadership Group dari Universitas Harvard mengidentifikasi kompetensi dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan oleh siswa dalam menghadapi kehidupan, dunia kerja, dan kewarganegaraan di abad ke-21 ditekankan pada 7 keterampilan berikut. Yang pertama, kemanusiaan berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, kolaborasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Yang keempat, inisiatif dan berjiwa entrepreneur. Yang kelima, mampu berkomunikasi efektif baik secara oral maupun tertulis. Yang keenam, mampu mengakses dan menganalisis informasi. Yang ketujuh, memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Strategi menghadapi revolusi industri 4.0 dan pembelajaran abad ke-21. Strategi yang dapat ditempuh dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 antara lain, yang pertama, literasi informasi. Yang kedua, keterampilan riset. Yang ketiga, belajar berbasis kehidupan. Dan yang keempat, pembelajaran terintegrasi STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Strategi pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, melakukan perubahan dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill melalui 4C yang telah disebutkan tadi, critical thinking, creative, communication, dan collaboration. Pembelajaran berbasis STEM melalui berbagai model seperti discovery learning atau project based learning dan problem based learning. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter. Terdapat 5 karakter yang harus dimiliki peserta didik, antara lain religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Dan yang terakhir, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Peran seorang guru dalam menghantarkan peserta didik adalah dengan membekali mereka untuk menjadi generasi yang kuat dan berkarakter, tidak
akan tergantikan oleh apapun berupa materi. Pendekatan ini tidak terhalang oleh waktu, tempat, atau apapun. Itulah yang membuat guru tidak akan tergantikan oleh mesin maupun kecerdasan buatan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.